Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herawati, mahasiswa Universitas Terbuka UP BJJ Bogor, program studi S1 PGSD semester 7 dengan NIM 877821676. Kali ini saya akan mempraktikkan tentang sifat cahaya. Tujuan praktikum ini adalah menjelaskan sifat cahaya, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, menentukan fokus cermin cekung, dan menentukan fokus lensa cembung. Percobaan pertama, pemantulan cahaya pada cermin datar. Pada percobaan ini, cermin datar memantulkan cahaya dengan sudut datang sama dengan sudut pantul. Sudut datang 30 derajat, sudut pantul 30 derajat, sudut datang 45 derajat, sudut pantul 45 derajat, sudut datang 55 derajat. Sudut pantul 55 derajat dan sudut datang 60 derajat, sudut pantul 60 derajat. Sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar yaitu tegak, artinya bayangan tidak terbalik, tetap pada posisi yang sama seperti aslinya. Sama besar, ukuran bayangannya sama dengan ukuran benda. Jarak bayangan sama dengan jarak benda ke cermin. Maya yaitu bayangan tidak dapat ditangkap pada layar karena terbentuk dari perpanjangan sinar-sinar pantul. Terbalik lateral atau kiri jadi kanan, kanan jadi kiri. Percobaan kedua, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Bisa Anda lihat pada percobaan berikut. Cermin cembung menghasilkan bayangan maya, tegak, dan diperkecil. Ini terjadi karena cermin cembung memantulkan sinar yang terbesar dan bayangan yang terbentuk pada sisi yang berlawanan dengan benda. Selanjutnya, pemantulan pada cermin cekung. Cermin cekung memiliki sifat yang lebih kompleks jika benda berada di luar titik fokus. Bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Jika benda berada di antara titik fokus dan pusat kelengkungan, bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Bisa dilihat pada jarak benda 5 cm memiliki jarak bayangan minus 8 cm dan jarak benda 10 cm, jarak bayangannya minus 4 cm. Percobaan kedua, pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya adalah peristiwa pembelokan arah cahaya ketika melewati bidang batas antara dua medium yang berbeda kerapatan optiknya. Pembiasan cahaya terjadi akibat kecepatan cahaya berbeda pada setiap medium. Dari percobaan ini bisa kita lihat sudut datang 100 derajat, sudut bias 80 derajat, sudut datang 90 derajat, sudut bias 70 derajat, sudut datang 80 derajat, sudut bias 60 derajat, sudut datang 70 derajat, sudut bias 60 derajat. Selanjutnya, mengamati huruf pada jarak yang relatif dekat. Sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung. Ketika lensa sangat dekat dengan huruf, bayangan bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Ketika lensa perlahan dijauhkan dari huruf, objek bisa berada tepat fokus atau sedikit di luar fokus. Jika di titik fokus, bayangan tidak terbentuk. Jika objek berada sedikit di luar fokus, bayangan menjadi nyata, berbalik, jauh lebih besar, tetapi terletak jauh dari lensa dan sulit. Percobaan yang ketiga yaitu diffraksi, interferensi, dan dispersi. Bahan-bahan yang saya gunakan adalah kaset CD, senter, dan air dan piring. Pertama, kita arahkan senter ke permukaan CD, lalu kita amati pola warna-warna pelangi yang muncul sebagai hasil dari diffraksi dan interferensi cahaya pada alur spiral CD. Saat cahaya senter diarahkan ke permukaan CD, tampak pola warna pelangi seperti merah, kuning, hijau, jingga, dan ungu. Pola ini membentuk pola melingkar atau menyebar dari pusat CD ke tepi.
Saat sudut center atau CD diubah, posisi dan intensitas warna juga berubah. Ini menunjukkan adanya difraksi dan interferensi. Karena cahaya dibiaskan oleh alur-alur spiral halus oleh permukaan CD. Selanjutnya, kita simpan CD di dalam piring yang berisi air. Ketika cahaya senter disinarkan dari atas melalui air menuju permukaan CD, pola warna tampak lebih menyebar dan sedikit terdistorsi, terjadi efek dispersi cahaya. Karena air memperlambat dan membelokkan cahaya sehingga warna-warna tampak terpisah, kadang terlihat pantulan. Jadi, kesimpulannya adalah cahaya memiliki sifat gelombang dan dapat berinteraksi dengan medium atau hambatan secara kompleks. Pemahaman sifat-sifat ini penting dalam berbagai aplikasi optik seperti lensa, mikroskop, dan instrumen lainnya.